الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah, karena dengan ketakwaan Allah akan mengangkat derajat manusia setinggi-tingginya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan tiada bekal terbaik yang harus dibawa oleh seorang hamba dalam mengarungi kehidupan ini selain bekal iman dan taqwa. Oleh karenanya fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Pada hari ini dengan izin Allah di Masjid Al-Ikhlas yang penuh barokah ini, kita diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu sholat Jumat. Semoga Allah meridhai dan terus menguatkan iman dan Islam kita. Hadirin ma'asyiral muslimin, manusia itu sering dihinggapi oleh yang namanya kegelisahan, keresahan, ketakutan, kekhawatiran, yang dalam terminologi Al-Quran itu disebut dengan khasyah atau khauf. Bahkan salah satu makna takwa itu adalah takut, khawatir, cemas. Dalam Al-Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut, kata Allah. Ini menggunakan wal yakhshal ladzina law taraku. Seandainya orang-orang itu meninggalkan generasi di belakangnya itu dzurriyyatan dhi'afan, generasi yang lama, khafu 'alaihim, mereka takut terhadap keturunan-keturunan mereka itu. Falyattaqullah, maka takutlah kamu kepada Allah. Jadi takut, khawatir, cemas dengan tiga kata yang berbeda dalam Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, ternyata dalam ayat ini Allah mengisyaratkan takut, khawatir, cemas itu adalah fitrah manusia. Yang jadi masalah adalah ketika kekhawatiran itu melebihi ambang batas, sehingga ada manusia yang putus asa karena kekhawatirannya terlalu berlebihan. Ada seorang ibu ketika ditanya sedang merasa khawatir, merasa takut, merasa gelisah karena anaknya belum pulang dari sekolah, padahal sudah waktunya pulang. Ada seorang wanita yang begitu resah gelisah, suaminya belum pulang juga dari luar kota, padahal jadwal kepulangannya itu hari. Jadi ternyata hadirin rahimakumullah, kegelisahan itu menandakan jiwa yang sehat. Namun yang jadi masalah adalah ketika kegelisahan ini tidak dimanage dengan baik, maka akan melahirkan putus asa. Bahkan na'udzubillah, ada orang yang bunuh diri. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana cara memanage kegelisahan ini menjadi sebuah energi positif, sebuah kekuatan baru. Karena memang tadi ketakutan, kegelisahan itu Allah titipkan di dalam jiwa manusia. Kalau orang yang tidak memiliki jiwa yang sehat, pergi kemana-mana tidak membawa bekal, itu berarti jiwanya tidak sehat. Tidak ada rasa khawatir sama sekali, berarti jiwanya kurang sehat.
Hadirin rahimakumullah. Yang pertama, hadirin rahimakumullah, selalu husnudzon. Jadi supaya kegelisahan ini menjadi sebuah energi positif, satu husnudzon. Husnudzon kepada Allah yang terutama, husnudzon kepada diri kita. Apa yang dimaksud dengan husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, artinya adalah segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita ini atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini ya mungkin saudara-saudara kita yang mencalonkan tahun ini menjadi anggota dewan, itu banyak sekali, hadirin rahimakumullah, calon anggota legislatif baik daerah maupun nasional. Itu di antara mereka itu ada jangan-jangan gak lolos atau gagal. Itu ada kekhawatiran, hadirin rahimakumullah. Yang menarik, saya membaca sebuah berita. Salah seorang anggota dewan kita, Ustaz Abdul Aziz, katakan di DKI Jakarta itu, nanti setelah pemilu berlangsung, setelah selesai ini, supaya menyediakan rumah sakit yang di dalamnya ada tempat konseling bagi calon legislatif yang gagal untuk diterima atau lolos. Ini bisa stres, ada yang bisa stres orang yang gagal kalau tidak dimanage dengan baik. Maka satu husnudzon kepada Allah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Jadi husnudzon kepada Allah itu adalah yang pertama, bahwa Allah pasti akan menguji kita semuanya. Di dalam ayat ini kan, dari sisi kajian linguistik ini, lanabluwannakum, di sini menggunakan bala, cobaan, ujian, sungguh kata Allah, kami akan menguji kalian. Sungguh, sungguh, sungguh. Jadi dua penguatan. Pertama, lamut taukid yang masuk ke dalam fi'il mudhari itu mengandung makna adalah sungguh kami akan menguji, ditambah nun taukid kafilah, penguatannya double. Artinya sungguh, sungguh, sungguh kami, kata Allah, akan menguji kalian dan terus menguji kalian selama kalian hidup di dunia ini. Pasti Allah akan uji kita. Bisain dengan sedikit ketakutan. Khauf, takut, hadirin. Dari keyakinan ini, husnudzon kepada Allah, maka keresahan itu langsung siap. Kalau seandainya tidak dipilih, tidak jadi atau gagal menjadi anggota legislatif, ya sudah. Ini takdir Allah, dan husnudzon kepada Allah ini jalan terbaik. Jalan terbaik. Apapun, hadirin rahimakumullah, yang namanya keresahan dan kegelisahan itu diakibatkan harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kita ingin seperti ini tapi tidak tercapai harapannya. Bisa terjadi hal apa saja. Kita ingin anak kita seperti ini tapi ternyata tidak sesuai harapan. Bisa timbul kegelisahan itu, hadir. Maka satu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah berikan atau sudah berikan pernyataan walanabluwannakum bisyai'in tadi, dengan sedikit ketakutan, minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat, dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Namun karena husnudzon yang kuat orang-orang yang beriman ini, maka akan melahirkan sifat sabar. Ketika seseorang sudah memiliki sifat sabar, maka Allah akan berikan kabar gembira. Ciri orang yang sabar adalah selalu al-istirja, selalu mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mendengar innalillahi wa inna ilaihi raji'un yang keluar dari mulut kita, itu sesungguhnya bukan hanya ketika ada saudara kita yang wafat, tapi segala sesuatu yang hilang dalam diri kita itu sesungguhnya kita kembalikan kepada Allah. Pulang dari masjid, sendal hilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulang dari mana, ada sesuatu yang hilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Intinya adalah kita semuanya kepunyaan Allah dan kita akan
Setelah husnudzon kepada Allah, yakin bahwa takdir itu Allah akan berikan kepada kita, maka husnudzon kepada diri kita itu adalah jauh juga lebih besar pengaruhnya buat menghilangkan kegelisahan. Yang dimaksud husnudzon kepada diri kita bahwa kita ini mampu, bahwa kita ini dipersiapkan oleh Allah untuk menanggung beban ujian, karena memang Allah telah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Baik hardware dan software kita itu sudah lengkap, sudah sempurna, karena kita diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu sangat kuat menerima beban kehidupan ini. Ketika ada manusia yang diuji, ketika kita diuji misalnya, kita sanggup, karena Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kecuali yang sesuai dengan kesanggupan, sehingga akan timbul kekuatan baru. Ujian seberat apapun, ketika kita husnudzon kepada Allah dan percaya kepada kemampuan diri kita, karena memang kita diciptakan oleh Allah untuk memikul beban tanggung jawab kehidupan ini, maka keresahan itu otomatis akan hilang. Yang kedua adalah manage kegelisahan setelah husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada diri kita sendiri adalah yang kedua, harus selalu dibarengi oleh zikir dan doa kepada Allah Subhanahu. Di antara zikir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, ketika salah satu surah yang dikatakan oleh para ulama menjadi surah terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, surah ke-110, surah An-Nasr, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Sebagian mufassir mengatakan surah ini adalah surah terakhir, dan ada riwayat yang mengatakan setelah surah ini turun Rasulullah wafat. Ketika surah ini turun, para sahabat tentu bergembira karena surah ini bercerita tentang kemenangan Rasulullah. Bayangkan selama 23 tahun, hampir 23 tahun Rasulullah berdakwah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Tahun 8 Hijriah turun surah ini mengabarkan idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan ketika datang kemenangan untuk Rasulullah, yakni Fathu Makkah. Para sahabat ketika itu bergembira. Tapi ternyata ada sahabat khusus yang bersedih, menangis ketika surah ini turun. Di antaranya ada Ibnu Abbas, kemudian Abbas sendiri, ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar As-Siddiq. Karena mereka tahu ketika surah ini turun, ketika kemenangan Allah berikan kepada Rasulullah dan umat muslim, sebentar lagi Rasulullah akan wafat. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Rasulullah, ketika kemenangan sudah diberikan kepadamu, kepada umat Islam, dan ketika engkau melihat dengan kepalamu sendiri wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau melihat sendiri berbondong-bondong, berduyun-duyun dari suku, dari golongan seluruhnya masuk Islam, masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika itu sudah terjadi kepadamu ya Rasulullah, fasabbih, maka bertasbihlah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka di antara zikir yang dikonsepkan oleh para ulama di dalam surah ini yaitu subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini menandakan bahwa zikir yang selama 2 tahun setelah surah ini turun, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak turunnya surah ini tidak pernah lepas dari zikir ini, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebentar lagi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir ini kita wiridkan, kita zikirkan, ya Allah, kita zikirkan karena setiap hari kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan zikir ini akan meredam segala bentuk keresahan, segala bentuk ketakutan, segala bentuk kekhawatiran yang bisa saja terjadi kepada kita. Ingat hadirin rahimakumullah, keresahan dan kekhawatiran adalah sunnatullah.
Yang paling penting adalah dimanage sehingga menjadi energi positif, sehingga menjadi sebuah kekuatan baru. Kita akan bangkit lagi menghadapi ujian seberat apapun ujian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Muhammad wasallim tasliman katsiran. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah menyimpulkan dua poin. Kesempatan yang penuh barakah ini tanggal 28 Rajab 1445 Hijriah memanage kegelisahan menjadi sebuah energi positif. Satu, dengan husnudzon kepada Allah dan percaya kepada kemampuan diri kita sendiri. Dan yang kedua, selalu berzikir kepada Allah, selalu berzikir, mengingat, menyebut namanya. Salah satu zikir yang sangat dianjurkan ketika Rasulullah SAW pun tidak wafat, salah satunya adalah subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketergelinciran dosa, dari ketergelinciran maksiat yang akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.